aplikasi transplantasi sel germinal dalam aquaculture. Pertama, ini udah ide dari awalnya transplantasi sendiri ini, transplantasi muncul, itu menghindari terjadinya kepunahan. Jadi ikan-ikan yang terancam punah atau ikan yang sekarang pastinya nanti ketika sering ditangkap atau apa itu nanti akan mengalami kepunahan. Sebelum ikan itu mengalami kepunahan, kita bisa menyimpan di liquid nitrogen, testisnya, ovarinya atau germ selnya sendiri, dan selanjutnya bisa ditransplantasikan ke ikan resipien dan selanjutnya kita akan mendapatkan anakan dari ikan terancam punah. Ya sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Masalah cryopreservasi atau apa yang sebelum masuk ke aplikasi. Oke, kita lanjutkan. Tadi aplikasinya satu itu untuk menghindari terjadinya kepunahan. Jadi ikan-ikan yang terancam punah atau ikan yang sekarang yang sudah mulai menurun populasinya itu nanti ketika ditangkap terus atau ada satu saat dia akan punah. Jadi sebelum itu kita bisa mengisolasi testis, ovari atau mungkin germ cell-nya itu sendiri di cryopreservasi di liquid nitrogen dan ditransplantasikan dan selanjutnya kita akan mendapatkan anakan dari ikan yang terancam punah. Mungkin contohnya ya termasuk ikan saya sendiri, ikan yang saya pakai juga ikan yang terancam punah dan cryopreservasi juga udah optimal di ikan yang saya pakai, jadi ya bisa. Terus di rainbow trout juga kayak soke salmon itu juga udah berhasil juga. Terus Manchurian trout juga udah berhasil juga. Jadi metode ini metode pamungkas, metode ibaratnya powerful tool lah untuk menghindari terjadinya kepunahan karena rata-rata untuk konservasi sendiri yang selama ini yang kita tahu itu kan untuk sperma, cryopreservasi sperma. Cryopreservasi sperma itu sudah sangat established sekali, di mana-mana sudah bisa dikerjakan, tetapi permasalahannya di ikan, cryopreservasi sel telur itu atau cryopreservasi embrio itu belum bisa dikerjakan karena kuning telur yang besar jumlahnya, tinggi presentasinya dibandingkan kuning telurnya dibandingkan embrio mamalia, itu untuk ikan sendiri kuning telurnya kan jauh lebih besar. Jadi untuk sampai sekarang itu masih belum bisa dikerjakan. Masih belum established, masih susah dikerjakan. Nah, sedangkan kalau kita punya sperma saja, kita nggak bisa bikin ikan dari sperma saja. Walaupun ada androgenesis sendiri itu masih belum stabil pengerjaannya dan rata-rata survival rate-nya rendah. Mungkin kalau teman-teman baca tentang androgenesis, nggak banyak, itu metode lama, metode konsep awalnya manipulasi kromosom. Masih sampai sekarang masih belum optimal, masih belum stabil lah. Jadi intinya kalau untuk cuman konservasi sperma saja itu belum bisa untuk menjadi sebagai alat untuk konservasi ikan. Jadi kombinasi dari cryopreservasi ini dan transplantasi itu dikatakan sebagai teknologi pamungkas lah untuk konservasi. Begitu. Terus selanjutnya yang kedua, mempercepat siklus reproduksi. Jadi kita bisa memakai ikan-ikan yang siklus produksinya lama, seperti ikan carp, mungkin ikan mas, 2 tahun ya. Terus ditransplantasikan ke ikan mungkin goldfish atau apa yang lebih cepat siklus reproduksinya. Atau di sini di Jepang sendiri di lab Yoshiaki Sensei itu kemarin udah dijelaskan antara tuna ke makrel gitu. Atau ya mungkin banyak teman-teman justru lebih banyak
punya imajinasi ikan apa saja yang bisa yang punya siklus pematangan gonad yang lebih lama. Seperti itu juga. Terus yang ketiga, produksi ikan-ikan yang belum bisa dipijahkan dengan pemijahan buatan atau belum bisa didomestikasi. Jadi itu juga banyak sampelnya. Kita banyak mengandalkan pemijahan alami atau penangkapan. Jadi ketika kita bisa domestikasi itu akan jauh lebih menguntungkan untuk aquaculture sendiri. Seperti itu. Sampai sini oke ya. Keempat, itu menghemat biaya pemeliharaan untuk induk-induk ukuran besar. Saya contohkan di sini tadi tuna, karena tuna sendiri pemeliharaannya sangat besar sekali, tanknya besar. Nah, dari situ ide asalnya Yoshizaaki Sensei untuk mentransplantasikan tuna ke ikan makarel. Dan selain itu, tuna matang gonadnya sekitar 3-4 tahun atau 5 tahun. Terus ditransplantasikan ke makrel yang cuma 1 tahun sudah matang gonad dan kita bisa menghasilkan anakan tuna dari makrel. Itu konsep awalnya. Dan sampai sejauh ini masih dikerjakan. Yang kemarin saya sebutkan testisnya sudah sperma dari ikan donornya sudah bisa dan tinggal dari telurnya saja. Dan ini contoh ikannya juga lumayan banyak. Yang kelima itu meningkatkan fekunditas. Minggu lalu juga ada sempat dibahas. Kebetulan ikan yang saya pakai ikan yang fekunditasnya cuman 9-20 telur di dalam satu kantong, satu kali pemijahan atau satu kali pemijahan. Jadi ketika ditransplantasikan ke ikan yang fekunditas tinggi, itu dia mengikuti fekunditasnya resipien. Jadi kita bisa meningkatkan fekunditas ikan-ikan yang rendah dengan mentransplantasikan ke ikan yang notabene punya fekunditas atau kantung gonadnya lebih tinggi. Itu seperti dulu di lab di PB kita punya ide neon tetra ke ikan mas. Cuman dulu tuh idenya kita banyak, idenya Fajar, idenya Pak Alim, idenya teman-teman yang lain itu banyak banget, tapi mungkin kita terkendala di banyak hal yang membuat kita tidak berhasil. Tapi idenya banyak banget. Oke, lanjut ya. Baik, lanjut. Ini efisiensi reproduksi bibit unggul saya ambil sendiri dari papernya Sensei. Jadi kalau untuk konvensional breeding itu ketika kita dapat bibit unggul kan satu-satu dikawinkan baru nanti dapat ikan yang bibit unggul, dan itu kan mencari satu-satu dicari akhirnya dikawinkan. Habis itu kita mendapat fasilitasnya kan fasilitasnya juga butuh banyak. Tapi kita lakukan transplantasi ikan yang bibit unggul ditransplantasikan ke banyak resipien, dan selanjutnya ada grup spawningnya, ada beberapa macam resipien. Nanti ditransplantasikan maksudnya dikawinkan beberapa grup spawning ini, nanti bisa dapat ikan yang bibit unggul dengan jumlah yang massal, dan kita masih bisa mengkeep karena grup spawningnya ini, grup indukannya itu banyak, yang notabene sama, mempunyai kualitas genetik yang sama rata-rata, itu bisa menghasilkan bibit unggul yang lebih banyak lagi. Atau untuk membuat bibit unggul sendiri, misalnya kita mix beberapa jenis. Kalau ini kan satu testis. Misalnya kalau dimixkan misalnya ikan A, B, C, D dengan ikan nila misalnya, ikan tumbuh ini, ikan macam-macam trait-nya, bibitnya, dimixkan, ditransplantasikan, nah akhirnya resipiennya bisa mempunyai macam-macam
jenis unggulannya di dalam tubuhnya gitu. Jadi kita masih bisa memixkan, atau kita mau mencari bibit unggul pun juga masih bisa dengan transplantasi yang awalnya kita harus kawinkan satu-satu terus nanti dianalisa satu-satu. Tapi transplantasi yang awalnya misalnya ada ikan 50 gitu misalnya. 50 itu kita mixkan itu sebenarnya random masukin ke resipien, terus habis itu nanti hasil resipien, hasil anakannya itu dianalisa. Juga masih bisa seperti itu. Jadi intinya untuk pencarian bibit unggul, untuk produksi massal bibit unggul bisa dilakukan. Oke, selanjutnya mempertahankan kualitas genetik bibit unggul atau ikan alam. Jadi ikan bibit unggul itu kan kalau kita terus kawinkan itu akan turun kualitas genetiknya. Apalagi juga misalnya ikan alam juga seperti itu, kita diambil dari alam yang notabene kualitas genetiknya itu masih superior, masih bagus. Terus kita domestikasi, terus habis itu kita kawinkan, akhirnya terjadi inbreeding apa segala macam, akhirnya terjadi penurunan kualitas genetik. Nah itu juga bisa dikerjakan dengan kita cryopreservasi di awal, paling awal. Jadi bibit unggul itu kan misalnya kita dapat bibit unggul, anakannya misalnya ada 100, 50 disimpan, 50 diperbanyak. 50 disimpan itu adalah bibit unggul awal, itu nanti di cryopreservasi. Nanti ketika bibit unggulnya itu turun kualitas genetiknya, kita bisa atau di ikan alam juga, misalnya ikan yang baru awal domestikasi yang genetik yang masih bagus-bagusnya, kita bisa simpan testis ovarinya, terus habis itu ditransplantasikan nanti ketika sudah terjadi penurunan kualitas genetik. Oke. Yang ke-8 itu untuk pembuatan YY male dan female tanpa menggunakan hormon. Contohnya kalau kita membuat YY, ada testis yang XY, kromosomnya ditransplantasikan, yang akhirnya nanti resipiennya mengandung sperma XY sama telur XY. Ketika dikawinkan nanti ada XX, ada XY, ada YY 25% secara Mendelian. Selanjutnya untuk memperbanyak YY, kita bisa mentransplantasikan YY ini ke resipien, dan resipien itu akan menghasilkan sperma YY dan female-nya YY juga. Dan otomatis anakannya YY semua, seperti itu. Begitu juga kalau kita kalau kromosomnya ZW, ya sistemnya cuma seperti ini saja, diganti-ganti seperti itu. Jadi tanpa menggunakan hormon atau ini juga bisa dijadikan sebagai materi untuk biologi, karakteristik dari telurnya YY itu seperti apa, karena nggak ada X sama sekali. Apakah benar maternal RNA untuk telur itu ada pengaruh dari X-nya atau gimana? Jadi itu juga masih bisa. Kita nggak tahu. Ini sekarang lagi diteliti sama Sensei. Ada satu postdoc yang ngerjain tentang stabilitas dari betina YY ini, bagaimana maternal RNA-nya, mRNA-nya untuk kalau tidak ada X di dalam telur YY ini. Gitu. Terus 9 itu pembuatan genogenesis. Ini sempat ngobrol sama Pak Alim. Pembuatan genogenesis juga pernah dikasih ke Fajar. Kita punya dari satu ikan kita ambil jadi XX, terus habis itu kita bisa sebenarnya misalnya kalau lebih pengen spesifik lagi, satu sel ditransplantasikan, tidak suspensi sel, satu sel biar benar-benar bisa cloning, satu sel ditransplantasikan, yang benar-benar sel itu adalah type A spermatogonia undifferentiated yang dipastikan akan terinkuperasi, dan akhirnya ketika setelah dia satu sel ditransplantasikan, nah nanti dia akan menghasilkan
ibaratnya cloningnya dari selnya itu. Nanti kita bisa menghasilkan anakan all female atau cloning dari ikan tersebut. Ini masih teori saja, tapi apakah benar bisa seperti itu apa enggak? Kita ya mungkin ada yang bisa mencoba, mungkin lebih mengarah ke dulu cerita sama Fajar tentang warna dari ikan koi, stabilitas warna dari ikan koi. Misalnya ikan koi ini ketika ditransplantasikan itu apakah benar dia nanti benar ikan koinya bisa diproduksi ikan koi itu yang warna yang sama atau seperti apa. Seperti itu. Oke, yang 10 ini terakhir aplikasi transplantasi sel germinal. Saya berikan ini karena sudah mendapatkan hasil dari yang kita kerjakan di lab. Jadi awalnya dibuat donor yang bakalan dijadikan sebagai, ya donor ini bisa apa saja, hasil dari rekayasa genetika, hasil dari bibit unggul yang nggak mau, yang kita tidak mau ketika disebar keluar, ditebar ke petani, tebar ke konsumen, itu dia dalam kondisi non steril, sehingga akan menurunkan tingkat ekonomi atau menurunkan biaya, ya lebih perginya kan ke ekonomi jatuhnya. Jadi kalau dia kawin akan menurunkan kualitas genetik atau apa, merugikan pembibit unggul atau yang membuat rekayasa genetika dari ikan itu sendiri. Jadi ikan yang kita harapkan akan dilepas secara steril itu dibikin steril dengan cara didisfungsionalkan supporting cell-nya atau Sertoli cell-nya, dihilangkan fungsionalnya, sehingga karena Sertoli cell ini sebagai perawat sel, jadi dia tidak bisa berkembang menjadi jantan dan betina. Jadi tidak terjadi perkembangan diferensiasi dari germ cells. Sedangkan germ cells-nya sendiri, sel germinal sendiri itu dia fungsional. Jadi dia hanya tidak berkembang saja karena sertolinya tidak ada, dibikin tidak fungsional. Nah, germ cell ini diisolasi dan ditransplantasikan ke resipien, di mana resipien sendiri itu menyumbangkan sertoli cell di dalam genital ridge-nya. Nah, nanti ketika ada sertoli cell, ada germ cell, dan akhirnya akhirnya germ cell ini bisa berkembang karena sertolinya fungsional, bisa berkembang menjadi sel telur dan sel sperma hasil dari knockout-nya ini, sertoli selnya ini. Nah, akhirnya kita bisa membuat produksi ikan steril massal seperti itu. Ini adalah ibaratnya mungkin ini pamungkas dari ide-ide dari transplantasi sel germinal untuk membuat ikan steril. Seperti itu. Sejauh ini penelitiannya sudah berhasil membuat ikan yang disfungsional sertoli cell ini sudah ada, sudah tinggal nanti tahun ini penelitiannya tentang transplantasi ikan donor ini, ikan steril ini ke resipien. Ini untuk aplikasi transplantasinya selesai sampai di sini, yang sejauh ini yang selama ini kita penelitian sejauh ini rasa-rasanya seperti, mungkin ada banyak nanti tambahan dari teman-teman, kayaknya bisa ini mungkin, dan ilmu itu kan akan terus berkembang.